Pemirsa, pertanian menjadi penyokong terbesar dalam perekonomian Indonesia. Di Indonesia sendiri, Kabupaten Lampung Tengah ini menjadi penyokong terbesar pemirsa dalam sektor pertanian. Pada dialog spesial kali ini istimewa karena saya sedang berada di Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono atau yang akrab disapa Cak No. Selamat siang Cak No, apa kabar? Selamat siang Kristi, apa kabarmu? Baik Sehat. Cak No, sehat. Cak No gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Pak Cak No, kita berbicara terkait sektor pertanian nih. Ya. Lampung Tengah ini terkenal dengan petaninya mayoritas adalah petani gitu ya Pak ya. Ya. Nah, Bapak setuju nggak ketika Lampung Tengah ini menjadi lokomotif pertanian di Indonesia? Menurut Cak No seperti apa? Dan itu suka nggak suka harus diakui. Karena Lampung Tengah ini kebetulan letak geografisnya, lahan pertaniannya sangat dominan ya, besar sekali, luas sekali lahan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Ditopang dengan ada bendungan Batu Tegi, Tigeneneng, dan kemudian ada bendung Seputih yang merupakan irigasi teknis yang bisa mengairi lahan pertanian tersebut. Artinya Lampung Tengah ini suka nggak suka, mau nggak mau akan tetap menjadi sokok guru pertanian di Provinsi Lampung. Karena di samping letak geografis yang mendukung pertanian, juga rakyatnya itu 70% adalah seorang petani. Ya. Dan itu terbukti dengan Lampung Tengah ini salah satu penopang pangan, penyokong pangan untuk Provinsi Lampung dan ibu kota termasuk Nasional. Provinsi lain. Dan kita selalu surplus untuk hal itu. Artinya adalah sebuah keniscayaan kalau pertanian ini harus menjadi sebuah program unggulan sebetulnya dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Maka dari itu saya bergerak di bidang pertanian ini karena memang itu yang dibutuhkan sama masyarakat. Sangat dibutuhkan masyarakat Lampung dan Indonesia ini. Karena pangan ini ya betul-betul kebutuhan dasar yang suka nggak suka, mau nggak mau harus tercukupi, terpenuhi, dilakukan, diadakan. Nah itu Kristi. Cak No, ini kan tadi Cak No bilang bahwa 70% ini mayoritas adalah petani gitu ya Cak No. Bahkan harusnya program-program ini tuh pro pada petani gitu ya. Visi saat ini seperti apa Cak No Anda melihatnya? Apakah ini pembangunan ini sudah mengarah pro petani atau seperti apa menurut Cak No? Kalau melihat dari struktur anggaran, saya belum melihat pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kayak pro ke petani. Karena program-program pertanian masih menunggu gelontoran uang dari pemerintah pusat, program dari pemerintah pusat. Belum ada program khusus yang dirancang, digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan pertanian. Walaupun sektor pertanian, pangan, Lampung Tengah ini sudah merupakan barometer di Provinsi Lampung, bahwa Lampung Tengah itu pertaniannya hebat dan lain sebagainya. Itu bukan karena program dari pemerintahnya, tetapi karena memang petaninya yang hebat, petaninya yang tangguh, didukung oleh lahan pertanian yang tersedia. Tapi masih banyak program-program yang belum pro rakyat seperti itu ya. Belum pro petani. Lalu sebenarnya legislasi ini kan bisa budgeting gitu ya, Cak No ya. Apakah DPRD Lampung Tengah sendiri ini sudah menyiapkan untuk menopang sektor ekonomi di Lampung Tengah, terutama di sektor pertanian untuk budget? Saya sudah sering memberikan supervisi ya, masukan. Tapi pada saat anggaran tersebut yang sudah dirancang oleh Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sudah diplostik untuk dinas-dinas yang lain. Dan saya melihat dinas pertanian ini masih sangat dianaktirikan. Sementara pertanian sendiri merupakan induk dari sebuah ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Mau bicara beras, Lampung Tengah ini unggul dari kabupaten yang lain. Mau bicara singkong, kita ini lumbung singkong. Mau bicara jagung, kita juga luar biasa. Apalagi kalau ditopang dengan program dari pemerintah daerah yang disiapkan anggaran yang cukup, saya rasa ceritanya akan berbeda. Dilakukan supervisi yang prima, diedukasi yang baik, dan lain sebagainya.
saya rasa petani akan menggeliat, bekerja keras dan lain sebagainya. Saya sudah sarankan bagaimana membentuk badan usaha milik daerah kepada eksekutif dalam hal ini ya. Sampai hari ini belum juga tergerak. Bahkan mungkin kalau tahun depan kalau memang memungkinkan perda inisiatif adalah terkait dengan itu, saya akan sampaikan kepada teman-teman di DPRD untuk bagaimana mengusulkan dalam hal ini Komisi 2 perda inisiatif terkait BUMD masalah pertanian. Pemerintah sebetulnya sudah memberikan ruang untuk memerintahkan untuk membuat lumbung-lumbung pangan. Kalau kita memiliki BUMD, badan usaha milik daerah yang mengurusi masalah pertanian, misal pada saat panen padi, pemerintah daerah bisa menerbitkan bank garansi. Misalkan padinya dibeli, kemudian karena pemerintah daerah belum ada uang, kemudian dikasih bank garansi. Seperlunya mereka perlunya apa mereka, dikasihlah pinjaman uang atau dan lain sebagainya. Nanti akan dihitung pada saat mereka betul-betul harga sudah baik. Nah, pemerintah daerah ini kan sebetulnya bisa mengelola hal ini. Dan saya belum melihat itu, keseriusan itu. Saya berasumsi perusahaan-perusahaan, pabrik beras, dan lain sebagainya itu, bosnya itu bahkan memegang padinya aja tidak. Modalnya mereka juga memakai perbankan, artinya dengan berbunga. Itu saja naikkan mobil mereka Pajero, mobil Fortuner, bahkan Mercedes-Benz. Itu pengusaha beras, pengusaha jagungnya. Nah, kenapa pemerintah daerah tidak tergerak untuk melakukan itu? Karena pada saat melakukan itu, mereka nggak bisa main-main juga. Karena dengan sistem keuangan sekarang, yang serba transparan, kalau perlu tidak ketemu sama seseorang, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi saya akan dorong itu, karena sektor pertanian ini betul-betul sesuatu yang pokok kunci daripada kehidupan manusia ini, suka nggak suka, mau nggak mau itu harus dilakukan. Baik Cak No, kita tahan sejenak, kita akan bahas lagi lebih lanjut Cak No. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.